Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politik pada Rakernas kelima PDIP Jumat kemarin. Pidato yang disampaikan berisi refleksi kondisi politik nasional hingga sindiran-sindiran yang mengkritisi Mahkamah Konstitusi, kabinet gemuk, intervensi penguasa hingga menyebut ada sosok yang tidak tahu diri. Megawati juga secara tegas mengatakan akan melakukan check and balances pada pemerintahan mendatang. Lalu apakah artinya PDIP akan berada di luar lingkar dari pemerintahan Prabowo dan Gibran? Kita akan membahasnya bersama Andreas Pereira, politikus PDI Perjuangan, Wihadi Wiyanto, Dewan Pembina Partai Gerindra, dan Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar. Namun sebagai informasi kita masih menunggu Pak Wihadi untuk bergabung bersama kami. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Kita akan mulai dengan dua narasumber terlebih dahulu. Selamat sore Mbak Ayu, Bang Andreas. Baik, oke, saya ingin ke Bang Andreas terlebih dahulu. Bang Andreas, kalau kita mencoba merangkum dari pidato politik Bu Mega di Rakernas PDI Perjuangan kemarin, ini terkesan emosional dan kental dengan bumbu-bumbu sindiran untuk pemerintahan yang akan datang. Kita bahas dari mulai kecurangan MK hingga menyebut ada sosok yang tak tahu diri. Apakah sebenarnya kemudian pidato ini adalah bentuk dari rasa kekecewaan dan juga rasa marah, baik itu dari Bu Mega dan juga dari kader PDI Perjuangan? Bang Andreas, mohon izin masih di mute. Mungkin boleh dibuka dulu audionya. Halo, iya. Ya, silakan kedengaran? Bang. Baru kedengaran, silakan Bang. Oke, baik, oke, Mbak Ayu. Jadi yang namanya Rapat Kerja Nasional itu kan adalah satu forum di mana pertemuan antara seluruh kader PDI Perjuangan, baik dari pusat sampai ke daerah, tingkat kabupaten, mereka hadir semua di sini. Jadi ada lebih dari 1000-an kader yang hadir. Ya. Dan itu adalah ajang untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aktivitas yang sudah berlangsung selama setahun terakhir. Dan tentu kita semua tahu bahwa momen yang paling penting di dalam beberapa waktu terakhir ini yaitu adalah pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Dan di sini sebagai ketua umum beliau menyampaikan berbagai evaluasi yang berkaitan dengan pemilu sendiri, gitu, sehingga semua apa yang disampaikan itu adalah berkaitan dengan ya partai dan kegiatan-kegiatan yang dalam skop nasional untuk perjalanan politik kita secara nasional. Saya kira disinilah poin apa yang Ibu Mega sampaikan kemarin, baik secara eksplisit maupun secara implisit, dengan ya kalimat-kalimat yang ya itu khas Ibu Mega. Beliau kan selalu menyampaikan apa adanya dan juga sangat ekspresif gitu untuk menyampaikan poin-poin yang berkaitan dengan ya evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Oke, jadi kalau misalkan ada yang mengatakan Bu Mega ini marah atau kecewa, jadi sebenarnya tidak seperti itu, Bang Andre? Ya, ada bagian di mana Ibu Mega marah, ada bagian di mana Ibu Mega juga kelihatan sedih, tapi ada bagian juga Ibu Mega dengan nada yang ya bercanda menyampaikan itu kepada kami semua gitu. Dan di situ saya kira terbuka, kemarin kan terbuka untuk publik dan disiarkan secara langsung kemana-mana, dan saya kira semua orang bisa melihat itu gitu. Itulah khas Ibu Mega, khas PDI Perjuangan, kita menyampaikan apa adanya gitu, dari apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang dilihat, dan itu adalah ekspresi yang genuine dari seorang Ibu Mega yang adalah Ketua Umum PDI Perjuangan. Baik, ekspresi dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Sekarang sudah bergabung bersama kami ada Pak Wihadi Wiyanto, telah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Wihadi. Pak Wihadi, langsung saja kalau kita lihat pemaparan beberapa poin meskipun sebenarnya tidak secara gamblang langsung menyebut nama. Tapi rasanya kalau arahnya ini membahas mengenai intervensi di MK atas pencalonan atau perkara nomor 90 yang ujungnya ini adalah pencalonan Gibran Raka Buming Raka, ini sudah jelas arahnya mau kemana. Bahkan kemarin juga para kader PDIP sempat meneriakan nama Joko Widodo saat Megawati menyindir mengenai Mahkamah Konstitusi. Saya ingin tanggapannya terlebih dahulu Pak, seperti apa?
Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat melakukan rakernas kepada teman-teman, pada kawan-kawan semua dari PDI Perjuangan. Di sini ada, saya lihat semuanya saat ini sedang berjalan ini kan ya. Nah, kalau Sedang berjalan. sedang berjalan kan gitu ya. Pak Andes kan begitu. Jadi kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Bu Mega, Bu Mega ini kan merupakan suatu tokoh bangsa, ibu bangsa kita. Jadi apa yang disampaikan dalam Rakernas itu di PDI Perjuangan, walaupun itu adalah melakukan Rakernas internal, tetapi apa yang disampaikan itu adalah memang merupakan sesuatu hal yang mungkin Ibu Mega perlu menyampaikannya dalam rapat Rakernas itu. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kurun waktu ini kan boleh dikatakan terjadi peristiwa-peristiwa politik sampai kepada hari ini. Jadi ini adalah merupakan juga review daripada Ibu Mega, mungkin nasihat Ibu Mega, dan juga kritik-kritik dari Ibu Mega. Dan ini semuanya kan sebagai tokoh bangsa, ya kita harus menerima juga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, dan kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Mega tentunya adalah suatu hal yang positif buat kita semua untuk kemajuan negara ini. Jadi saya kira suatu permasalahan politik dan kemudian yang terjadi, semuanya memang konstelasi pada saat kemarin itu semuanya adalah merupakan peristiwa politik yang kita jalani bersama. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Mega ini, ya itulah yang merupakan kritik Bu Mega, yang mungkin juga pujian Bu Mega, dan juga mungkin sindiran Bu Mega, itu tapi semuanya kami tahu bahwa itu adalah nilai-nilai positif yang disampaikan sebagai tokoh bangsa. Oke, Pak Wihadi, jadi tidak merasa tersindir ya? Ya, saya kira permasalahannya ini bukan masalah merasa tersindir atau tersindir, karena permasalahan ini kan bagaimana proses yang terjadi dalam suatu berpolitik, bernegara, dan saya kira tentunya dalam berpolitik dan bernegara, tentunya memang ada riak-riak, itu suatu hal yang biasa, dan ini adalah merupakan review yang dilakukan oleh Bu Mega. Saya kira itu adalah sesuatu hal yang memang patut kita dengarkan juga. Oke, baik. Saya ingin bergeser ke Kang Ujang. Kang Ujang, saya ingin minta pendapatnya nih. Bagaimana kemudian masyarakat bisa mengartikulasikan pidato politik dari Megawati Soekarno Putri pada saat Rakernas kemarin? Bagaimana kita bisa memaknainya di tengah situasi politik yang masih hangat pasca Pilpres 2024? Ya, saya memaknai sesuatu yang positif ya dari Ibu Mega. Kenapa? Di situ ada how to control gitu, how to kritik, bagaimana Ibu Megawati katakanlah punya prinsip-prinsip dalam konteks perjuangan menjaga demokrasi. Gitu. Ya, salah satunya bagaimana mengontrol, bagaimana mengkritik, bagaimana menyindir kan, itu sesuatu yang baik dalam kita berdemokrasi. Dan saya melihat itu bagian dari mungkin ya evaluasi ataupun refleksi dari Ibu Megawati, PDIP Perjuangan, ya kepada kita sebagai bangsa gitu, kepada semua partai politik. Ini yang harus kita kita dukung ketika PDIP memunculkan kritik-kritik itu kepada katakanlah ya baik kepada pemerintah maupun kepada pihak tertentu. Dan saya memaknainya bahwa ini sesuatu yang bagus untuk perkembangan demokrasi ke depan. Begitu, Mbak. Oke, ini adalah sesuatu yang positif berarti, tapi yang juga menjadi perhatian dari masyarakat adalah ketika Bu Mega ini seperti melemparkan sinyal untuk berganti posisi dengan Puan Maharani menjadi ketum PDI Perjuangan. Saya ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau kita melihat dari pidato yang kemarin disampaikan oleh Bu Mega yang juga turut menjadi perhatian adalah pernyataan dengan tegas bahwa PDIP akan melakukan check and balances pada pemerintahan mendatang. Kemudian ini diartikan PDIP ini memang tidak akan berada dalam lingkar pemerintahan Prabowo Gibran meskipun tidak ada istilah oposisi. Sebenarnya bagaimana sikap yang ingin ditunjukkan oleh PDIP, Bang Andreas? Ya, kemarin kan Ibu Mega jelas menyampaikan gitu satu poin bahwa di dalam sistem ketatanegaraan kita tidak mengenal adanya apa yang dimaksudkan dengan oposisi gitu. Bahwa berada di dalam atau di luar itu ya adalah bagian daripada bagian daripada
kerja politik kita gitu sebagai partai politik. Ya kita sudah biasa menghadapi situasi pengalaman PDI Perjuangan kan dengan pengalaman yang panjang, pernah di dalam, pernah di luar, dan kembali menjadi partai pemerintah. Dan ya ke depan ini ya tentu dengan situasi yang ada, ya pemerintahan kan belum terbentuk juga gitu. Oleh karena itu saya kira ini waktu yang tepat untuk bertemu, berkumpul, dan masukan dari ya akar rumput dari kader-kader partai, struktur partai yang ada di daerah untuk menyampaikan pandangan-pandangannya tentang bagaimana positioning PDI Perjuangan ke depan. Dan inilah ajang Rakernas ini adalah ajang untuk ya mendengar, kemudian setelah itu baru kita menyampaikan sikap partai di situ. Baik, jadi masih menunggu dan juga mengumpulkan pendapat dari akar rumput PDI Perjuangan. Saya ingin tanya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, kalau kita melihat Pak Prabowo ini kan selalu mengungkapkan keinginan untuk merangkul semua pihak. Apakah setelah Rakernas ini nanti akan ada langkah politik yang diambil oleh Pak Prabowo untuk bisa merangkul PDI Perjuangan? Saya kira permasalahannya sudah jelas dari dulu kan, Pak Prabowo pada saat pidato-pidatonya selalu mengatakan bahwa ingin tetap mengajak seluruh anak bangsa ini membangun negara ini. Dan komunikasi-komunikasi politik saat ini sudah berjalan terus, jadi bukannya tidak berjalan. Jadi kalau kita melihat di DPR pun bahwa kita ini berhubungan dengan teman-teman dari PDI Perjuangan ataupun dengan partai P3 yang kemarin di luar, kemudian dengan Nasdem, dengan yang lain, itu saya kira kita sangat-sangat cair dan kita melihat bahwa komunikasi politik berjalan dengan lancar. Jadi kalau nanti setelah Rakernas ini kan memang dari PDI Perjuangan kan akan menentukan sikap pada saat nanti. Ya kita masih menunggu juga, dan saya kira juga sikap apapun dan apakah memang sudah bisa bersikap atau tidak, intinya bahwa pemerintahan ini kan akan Oktober akan baru berjalan, jadi masih ada cukup waktu. Komunikasi politik tentunya masih bisa berjalan sampai dengan nanti Oktober. Jadi apapun yang terjadi setelah Rakernas ini, karena apapun keputusan Rakernas ini adalah sesuatu hal yang keputusan memang nantinya bahwa pemerintah akan terbentuk di Oktober, dan tetap bahwa Pak Prabowo concern bahwa ingin mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk membangun negara ini. Oke, tapi kan ketika bulan lalu setelah Idul Fitri ini kan Pak Prabowo sempat ingin mengajak Bu Mega untuk bertemu dan juga bersilaturahmi, namun belum terjadi hingga saat ini. Jadi ajakan-ajakan seperti itu untuk bertemu dan bersilaturahmi masih terbuka, masih ada ya untuk Bu Mega dan juga PDIP? Saya kira silaturahmi itu tetap berjalan. Pak Prabowo dengan Bu Mega tidak ada suatu hal yang bermasalah, bahwa Bu Mega dan Pak Prabowo itu tetap berhubungan dengan baik, dan permasalahan silaturahmi tetap berjalan silaturahmi. Berarti nanti pun tidak ada sesuatu hal yang dikhawatirkan bahwa permasalahan ini terputus begitu saja komunikasi tetap berjalan. Dan ini saya kira semuanya juga tahu, teman-teman dari PDI Perjuangan juga tahu bahwa Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu tidak ada sesuatu hubungan yang memanas ataupun tidak, tetapi semuanya berjalan dengan baik, dan kita sama-sama kita ini tetap berkomunikasi, walaupun pada saat ini level komunikasinya adalah di level pimpinan itu tetap berjalan dengan baik, saya kira. Oke, saya ingin ke Kang Ujang. Kang Ujang, ini kan pernyataan sikap dari PDI Perjuangan sebenarnya baru akan dipublikasikan secara tegas esok hari ya, ketika masa penutupan Rakernas kelima. Prediksi Anda sikap PDIP akan seperti apa nih dalam pemerintahan mendatang? Ya, kalau saya melihat belum akan mengumumkan ya apakah nanti di dalam atau di luar pemerintahan. Saya rasa masih panjang waktunya. Tentu PDIP punya strategi sendiri. Tetapi soal pilkada mungkin ya akan menjadi concern, karena pilkada bagian perjuangan yang harus dimenangkan juga oleh semua partai politik, termasuk oleh PDIP. Karena ini pilkada serentak, ketika misalkan partai politik itu menguasai atau memenangkan di pilkada, maka punya potensi juga untuk bisa katakanlah meraih kemenangan di 2029. Jadi saya melihat ada hal-hal strategis yang mungkin akan diumumkan besok. Tetapi kalau bicara soal sikap yang jelas soal apakah di luar atau di dalam pemerintahan, saya rasa saya melihatnya akan mundur itu. Begitu Mbak. Begitu. Akan mundur ini berarti di luar
pemerintahan seperti itu ya Kang Ujang? Bukan pengumuman, artinya Oh, pengumumannya, baik. sikap partai. Tapi kalau saya boleh analisa terkait apakah PDIP ada di dalam atau di luar, saya lebih kecenderungan melihat PDIP akan ada di luar pemerintahan. Baik. Saya melihat begitu, karena bangsa ini butuh PDIP yang ada di luar pemerintahan agar seimbang, agar Pak Prabowo itu kuat, pemerintahannya kuat, Pak Prabowo dengan Mas Gibran gitu ya. Tetapi di luar pemerintahan juga ada partai yang keras, ada partai yang katakanlah memiliki prinsip untuk bisa mengontrol jalannya pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi demokrasinya akan baik, akan sehat ke depan. Ketika ada dua kekuatan, misalkan pemerintah yang kuat, di saat yang sama juga katakanlah partai politik yang memiliki potensi katakanlah oposisi yang kuat atau jiwa oposan yang kuat. Itu yang kita butuhkan di negara, di bangsa ini. Walaupun tadi saya sepakat ya Pak Prabowo ingin merangkul, itu ada sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Tetapi kita juga butuh kekuatan penyeimbang bagi bangsa ini agar perjalanan demokrasi kuat, sehat, dan bermartabat seperti itu. Oke, saya ingin coba konfirmasi ke Bang Andreas, kalau misalkan tadi prediksi dari Kang Ujang bahwa PDIP ini akan berada di luar pemerintahan seperti itu, tapi tadi pernyataan sebelumnya Bang Andreas mengatakan masih mendengarkan suara dari akar rumput, tapi akar rumput yang sekarang sudah dikumpulkan pada Rakernas sebenarnya lebih menjurus kemana sih Bang Andreas? Bang Andreas, halo. Bang Andreas, masih bisa mendengar suara saya Bang Andreas? Halo? Ya, Bang Andreas masih bisa mendengar suara saya? Sinyal kurang bagus nih. Ya, ini sudah terdengar Bang Andreas, Ya, silakan Bang Andreas. sekarang bisa. Ya. Sekarang bisa. Ya, silakan Bang Andreas. Ya, jadi gini, kita ini kan sering melihat bahwa ya pertemuan secara fisik itu ya memang itu adalah bagian dari simbolisasi gitu. Tapi harus juga memisahkan antara hal-hal yang berkaitan dengan prinsip daripada masing-masing partai dengan pertemuan-pertemuan atau komunikasi pertemuan yang sifatnya ya lebih pada hubungan antar elit politik atau yang lebih bersifat ya pribadi atau hubungan yang bersifat personal gitu. Jadi sebenarnya ya kalau kita ya lihat hubungan-hubungan itu hubungan pribadi, hubungan personal, nah itu mungkin hal yang biasa sekali gitu, bahwa secara pribadi kita bisa berteman, berkawan, tapi secara politik kan bisa jadi itu berbeda secara prinsip ketika kita berbicara tentang bagaimana kepentingan kita membangun suatu sistem masyarakat yang demokratis seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Ujang gitu. Dan di sini saya kira PDI Perjuangan adalah partai yang cukup sudah banyak makan asam dan garamnya perpolitikan di Republik ini, dan kita bisa memisahkan, membedakan antara hal-hal yang sifatnya ya pribadi dan hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan kita membangun demokrasi di Republik ini gitu. Nah, oleh karena itu saya kira di dalam konteks seperti inilah kita juga berbicara dengan teman-teman di struktur di partai di daerah untuk mempunyai pandangan yang sama tentang bagaimana membangun demokrasi ini dengan pengalaman-pengalaman yang pernah kita hadapi, kita alami di masa-masa yang lalu, dan untuk melihat ini ke depan gitu. Dan kalau berkaitan dengan pemerintahan ke depan dan bagaimana sikap, saya kira pemerintahan ini kan belum terbentuk gitu. Ya. Kita juga belum tahu, dan ini ya pasti ada di teman-teman yang kemarin ya sudah diputuskan memenangkan proses pemilihan presiden ini. Dan ya itulah wilayahnya Pak Prabowo dan kawan-kawan gitu untuk ya membentuk pemerintahan. Bahwa bagaimana PDI Perjuangan, kita lihat ya pemerintahan belum terbentuk. Positioning dari PDI Perjuangan ya kita melihat bagaimana perkembangan di dalam waktu-waktu yang akan datang gitu. Baik. Dan ini bagaimana untuk kepentingan kita membangun
suatu ya mekanisme demokrasi yang sehat, dan itu saya kira pertanyaan kemarin misalnya yang disampaikan oleh Ibu Mega juga baik di dalam pertemuan yang sifatnya terbuka maupun di dalam pertemuan-pertemuan terbatas, bahwa apakah yang kita lakukan ini untuk kepentingan bangsa dan negara atau tidak? Apakah ini juga baik untuk kepentingan perkembangan, untuk kepentingan partai atau tidak? Gitu. Jadi hal-hal tersebut selalu dikaitkan dengan bagaimana kepentingan bangsa dan negara, dan bagaimana ya perkembangan demokrasi yang sehat, bagaimana partai ini menjadi satu kekuatan politik yang menjadi pilar daripada ya perkembangan demokrasi kita ke depan. Saya kira poin-poin itulah yang harus kita lihat secara bersama, dan itulah yang kami bangun untuk pemahaman yang sama di dalam konteks Rakernas ini. Oke, baik. Kita akan menunggu bagaimana update dan juga sikap politik dari PDI Perjuangan pasca Rakernas ke-5 di Jakarta Utara di Ancol pada esok hari, di hari terakhir. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Andreas Pareira, politikus PDI Perjuangan, Wihadi Wiyanto, Dewan Pembina Partai Gerindra, dan Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar. Selamat sore, sehat selalu Bapak-Bapak semua.